Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung kanal Suara Kaki Lima, yang sudah nge-share, yang sudah nonton, yang sudah apalah semuanya gitu. Terima kasih banyak pokoknya semua yang sudah mensupport kanal Suara Kaki Lima. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua pada sehat, pada banyak uangnya, anaknya soleh-soleh, dan seterusnya lah yang baik-baik gitu. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kejadian kemarin yang ramai banget ya di Polda Metro Jaya, yaitu ada gelar perkara khusus atas kasusnya Rosuryo dan kawan-kawan. Nah, yang tentunya dihadiri oleh kedua belah pihak dan ditambah dengan saksi-saksi ahli dan pengawas kepolisian tentunya. Kemarin setelah jadi dalam gelar perkara khusus tersebut, kabarnya ijazahnya Pak Jokowi itu ditunjukkan kepada semua yang hadir di acara gelar perkara khusus tersebut. Ya, termasuk Rosario dan kawan-kawan juga diperkenankan untuk melihat gitu. Dan beberapa fakta terkuak diantaranya adalah yang pertama, ijazahnya Jokowi itu benar adanya. Dulu kan klaimnya Rosuryo dan kawan-kawan mulanya ya itu mengklaim Pak Jokowi itu nggak punya ijazah gitu kan. Tapi buktinya sekarang ada gitu. Kemudian yang selanjutnya, katanya dulu ijazahnya Jokowi itu watermarknya nggak ada. Terus embosnya juga nggak ada. Terus garis lintasan merah setempel yang melintas di atas fotonya Pak Jokowi itu, klaimnya Rosuryo dan kawan-kawan itu bilangnya nggak ada. Tetapi kemarin semuanya nampak, artinya ada. Berarti teman-teman, selama ini klaimnya Rosuryo dan kawan-kawan itu yang mengatakan bahwa embosnya nggak ada, watermarknya nggak ada, terus lintasan merah di fotonya Jokowi itu nggak ada katanya. Katanya itu foto tempelan. Itu terbantahkan semua di situ. Dan itu menunjukkan bahwa selama ini apa yang diklaim oleh Rosuryo dan kawan-kawan semuanya salah. Padahal mereka mengklaim bahwa klaim-klaim mereka itu semuanya hasil penelitian menggunakan teknologi yang canggih, katanya gitu kan. Menggunakan teknologi yang canggih yang hasilnya 99,99% katanya ijazahnya Jokowi palsu, berdasar embosnya nggak ada, watermarknya nggak ada, lintasan merahnya itu tidak ada. Tapi setelah kemarin diperlihatkan semuanya terbantahkan dan menunjukkan bahwa hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosuryo dan kawan-kawan itu menunjukkan penelitiannya itu salah penelitiannya. Tapi ya itu tadi teman-teman, pendukungnya tetap nggak percaya karena ijazahnya Jokowi itu asli. Dan Rosuryo sendiri dan kawan-kawan ya belum bisa menerima kalau ijazahnya Jokowi itu asli.
Ya ibaratnya gini teman-teman, kalau menurut saya ya, mereka itu melakukan hal tersebut itu kan dasarnya itu satu, sudah tidak punya legal standing. Artinya dia itu sebagai apa mau meneliti itu gitu kan. Kalau misalnya dapat mandat dari misalnya KPU, misalnya pokoknya lembaga-lembaga terkait yang mungkin waktu itu ijazah itu digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu, misalnya eh, mencalonkan diri sebagai wali kota atau mencalonkan diri sebagai gubernur atau mencalonkan diri sebagai presiden, kemudian ditunjuklah Rosuryo dan kawan-kawan sebagai peneliti ahli, sebagai ahli untuk menganalisa apakah ijazahnya Jokowi ini asli atau palsu. Itu baru bisa diterima, ada legal standingnya. Ya ini dia ujuk-ujuk meneliti ijazah yang objek penelitiannya itu bukan ijazahnya yang diteliti, tetapi foto digital yang ada di media sosial yang diteliti. Ya, bagaimana bisa menjamin keakuratan hasil penelitian itu? Orang yang diteliti bukan ijazahnya secara langsung, tetapi adalah foto digital yang diunggah di media sosial, kemudian difotokopi, di-scan ulang, kemudian baru dianalisa gitu kan. Ya tetap hasilnya ndak akurat gitu. Maka muncullah kesimpulan-kesimpulan. Embosnya nggak ada, watermarknya nggak ada, terus nggak ada garis merahnya. Semua kan Rosuryo kan mengatakan seperti itu. Rosuryo, topi merah, Rismon juga mengatakan seperti itu. Nggak ada tuh semua gitu kan. Tapi ternyata kemarin ketika ditunjukkan di Polda Metro Jaya, semua klaim-klaim itu semuanya terbantahkan gitu. Tetapi jadi tadi setelah ditunjukkan itu dan klaim-klaim mereka itu salah, terbantahkan, apa mereka itu kemudian mempercayai bahwa ijazah itu asli? Enggak juga. Malah kemudian mereka itu justru membuat narasi baru dengan mengatakan ini fotonya warnanya terlalu tajam katanya gitu. Aduh, ada-ada saja gitu kan. Yang katanya ini nyaris tidak mungkin hasil pemotretan di tahun 80-an. Katanya kan seperti itu jadinya. Ya itu tadi teman-teman, karena jadi kepentingan dia ingin melihat langsung ijazahnya Jokowi adalah kepentingannya untuk mencari celah dan kemudian membuat narasi baru. Gitu kan? Membuat narasi baru, kemudian digembar-gemborkan, dikeluar-keluarkan untuk apa? Supaya ya citra Jokowi di masyarakat itu supaya jatuh itu maksudnya untuk menjatuhkan citra Jokowi. Oke teman-teman, nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rosuryo dan kawan-kawan nah, ini menunjukkan bahwa hasil-hasil yang diklaim oleh mereka sebagai penelitian itu semuanya salah. Karena dari awal saja, pertama mengatakan ijazah Jokowi tidak punya ijazah, ternyata punya. Kemudian katanya fotonya itu fotonya Hari Mulyono, kemudian berganti menjadi fotonya Dumatno. Ketika berganti, katanya fotonya Dumatno muncul, kemudian isu itu terus menghilang. Kemudian dimunculkan lagi lah isu embos dan watermark beserta isu garis merah. Ternyata begitu kemarin diperlihatkan di Polda Metro Jaya, semuanya ada.
watermark-nya ada, emboss-nya ada, garis merahnya ada. Nah, ini menunjukkan bahwa klaim-klaimnya mereka itu semuanya salah. Dari awal sampai terakhir kemarin di Polda Metro Jaya itu semuanya salah. Tapi percayalah teman-teman, Prof. Suryo dan kawan-kawan pasti nanti akan membuat isu baru. Entah apa, pasti akan membuat isu baru. Dan yang mulai terdengar adalah isu fotonya. Katanya mulutnya nggak cocok, telinganya nggak cocok, mulutnya nggak cocok, hidungnya nggak cocok, kumisnya, kacamatanya, dan seterusnya. Nanti akan ada muncul isu baru lagi. Tapi kalau saran saya sih kepada pendukungnya Roy Suryo, udah bertobatlah. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa semua klaim-klaim Roy Suryo itu semuanya dusta belaka. Dan saya curiga bahwa sebenarnya klaim-klaim mereka itu bukan profesional hasil penelitian, tetapi memang itu adalah kedustaan mereka yang sengaja mereka buat, kemudian dikemas dengan sedemikian rupa atas nama penelitian, atas nama ahli, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke teman-teman, sampai di sini saja ya pembahasannya kali ini. Semoga kalian semuanya pada sehat, Indonesia tetap aman, damai, tentram, sejahtera, dihindarkan dari mara bahaya dan bencana. Ya, semoga Indonesia selalu berjaya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.